إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas, ittaqullah, inna zalzalata sa'ati syai'un 'adzim yauma tarawnaha tadhalu kullu murdi'atin amma arda'at wa tad'u kullu dhati hamlin hamlaha wa taran nasa sukara wa ma hum bisukara walakinna adzaballahi syadid. Wa ba'du, fa inna astaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyul ikhwah, azza subhanahu wa ta'ala, keamanan masih kita rasakan, dan itu lebih mahal daripada makan dan minum. Kesehatan pun juga masih mengiringi badan kita, yang kita nggak mampu untuk menghitung berapa nilai kesehatan. Lebih daripada itu, kita masih dikokohkan dengan Islam. Ini paling mahal di dalam kehidupan siapapun. Sampai Allah berpesan, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali sebagai muslim, ahli tauhid, yang taat, yang bersih dari kesyirikan. Demikian juga fadilah waktu bulan haram, namanya bulan Muharram, juga masih kita jalani, bahkan kita hampir masuk pada kesempatan puasa Muharram tanggal 10 hari Jumat, insyaallah, supaya beda dengan Yahudi, diiringi puasa tanggal 9 yaitu Kamis, yang akan menjadi pengampunan dosa kecil selama 1 tahun. Sementara semua manusia itu banyak dosanya. Kullu bani Adam khata', anak Adam itu banyak salah. Makanya kesempatan ampunan yang Allah berikan supaya kita sambut. Bahkan nilai amal soleh di bulan ini dengan puasa paling dicinta oleh Allah Subhanahu wa taala sesudah Ramadan. Afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullah al-muharram. Paling utamanya puasa sesudah Ramadan adalah di bulan Muharram ini. Semoga Allah berikan taufik kepada kita, terjadi keserasian antara ilmu dan amal. Kita dipahamkan besarnya fadilah puasa dan nanti kita bisa mengamalkannya. Berikutnya materi yang kita kaji masih tentang tema perbuatan ringan tetapi fadilahnya besar. Dalil sahih datang menjelaskannya. Yaitu yang kita bahas kali ini adalah cara mendapatkan kemudahan ketika manusia dikembalikan pada Allah Ta'ala.
di mana kita butuh tahu bahwa beban yang diembankan ketika pada kita itu berat. Apa napa enteng? Abot. Pertama, kondisi manusia lemah. Wa khuliqal insanu dhaifa. Manusia dicipta dalam keadaan lemah. Apalagi lahir gak punya ilmu. Wallahu akhrajakum min butun ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Allah yang melahirkan kamu dari rahim ibumu, waktu itu kamu gak punya ilmu sama sekali. Sementara kita menyanggupi memikul beban berat. Langit, bumi, gunung gak mampu. Ya Allah menjelaskan, wa aradnal amanat 'alas samawati wal ardi wal jibal fa abaina ayyahmilnaha wa aswaqna minha wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula. Sudah saya tawarkan amanat ini pada langit, gak mampu. Bumi gak mampu, gunung-gunung gak mampu. Manusia yang menyanggupi. Banyak zalimnya, banyak kebodohannya. Di balik itu kehidupan itu serba repot. Apapun keadaan itu repot. Enak itu orang memandang, pelakunya repot. Walaupun kata yang memandang enak dia. Karena menyebutkan laqad khalaqnal insana fi kabad. Kami cipta manusia dalam keadaan repot, rebyek. Makanya kita butuh menempuh jalan untuk mendapatkan kemudahan. Bila sudah dimudahkan nanti akan mudah. Termasuk Al-Quran yang berat ketika dimudahkan jadi mudah. Law anzalna hadzal qur'ana ala jabalin la ra'aitahu khashi'am mutasaddiam min khasyatillah. Andaikan saya turunkan Al-Quran kepada gunung, kamu akan melihat hancur, tunduk, lembut karena takutnya kepada Allah. Berat sekali. Tetapi kepada orang yang bermujahadah, bekerja keras, memohon pada Allah Ta'ala, akan dimudahkan. Walladzina jahadu fina lanahdiyanahum subulana. Siapa yang siap bekerja keras menempuh jalan kami, kan kami berikan banyak jalan keluarnya. Akhirnya Quran pun juga dimudahkan. Walaqad yassarnal qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Sungguh kami mudahkan Al-Quran untuk diambil pelajaran, siapa yang mau mengambilnya, sehingga nanti akan masuk kepada keadaan Islam yang Allah telah jelaskan, ad-dinu yusrun, agama itu mudah. Itu ya Allah kehendaki. Yuridu Allah bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Allah menghendaki kamu dapat kemudahan. Allah tidak menghendaki kamu dapat kesulitan. Makanya kita harus menempuh jalan kemudahan. Apa itu? Jalan takwa. Jalan yang diri-diri nanti akan terjaga. Karena fadilahnya memang begitu. Siapa yang takwa kepada Allah, yaj'alahu min amrihi yusra, urusannya akan dibikin mudah. Itu fadilah yang Allah berikan, akan diberikan kemudahan. Makanya siap bekerja keras dulu. Yang itu tidak lama. Sampai ada ungkapan, siapa di masa mudanya tidak mau menelan pil pahit cari ilmu, masa tuanya dia akan kepahitan terus. Makanya ilmu itu merupakan kunci. Bolehlah kita tua tapi jiwanya tidak boleh tua. Kita sampai pun rumah sepuh apa tadi? Lek dipun pirsani gambaripun, ya jebule ya wis napa. Tapi semangate
nggak pernah pudar. Yang paling jadi inti kehidupan itu semangat itu. Makanya dalil perintah ketika kepada kita untuk semangat ini bersifat umum. Ikhris ala ma yang fauka wala ta'jas. Bersemangatlah kepada apa yang sekira manfaat kepada kamu, kamu jangan berminta lemah. Sementara asli kehidupan itu berada di hati. Bila hati sudah kuat, badan akan terbawa kuat, walaupun lemah, walaupun tua. Hanya ke medan perang yang rata-rata diputuskan tenaga muda kuat, tua pun juga tetap diperintahkan. Infiru fi sabilillahi khifafan wa thiqalan. Beranglah kamu di jalan Allah untuk berjuang, entah kondisimu berat atau ringan. Di situ ada perbincangan antara orang tua dengan anak. Orang tua sudah udzur, jalannya pun juga kurang tegak lagi, tapi semangatnya pol. Anak menegur, Pak, jenengan sampun sepuh, napa mboten kendel mawon wonten dalem. Kita ngetasen menika ingkang Buddha. Apa jawabannya orang tua? Duh piye to, Le? Apa ora tok rungokne apa sing didhawuhi Allah Ta'ala, infiru fi sabilillah khifafan fasiqalan. Budahlah kamu berjuang di jalan Allah, entah kondisimu ringan atau berat. Luar biasa mereka. Boleh tua lek ndelok gambare, tapi jiwanya enggak boleh tua. Tetap bersemangat. Dan itu asli kehidupan. Ala inna fil jasati mudghah idza saluhat saluhal jasatu kulluh wa idza fasatal jasatu kulluh ala wa ya al qalbu. Ketahuilah pada badan manusia ada segumpal darah. Bila baik, baiklah semuanya, bila buruk, buruk juga. Itulah hati. Makanya hati orang Timur itu luar biasa. Semuanya luar biasa. Kondisi sepuh-sepuh mereka semangat mencari ilmu. Ya ta'alamul Islam fi kibari sinnihim. Mereka bersemangat cari ilmu di usia sepuhnya. Jangan sampai ada yang ngomong, sekadang tua sing nom-nom ae. Kayak senom rong enek sing tua mboten budal. Sing lekasi sinten? Yang sepuh berangkat, sing nom dicangking. Begitu. Kenapa? Sanggup mati. Sama Imam Ahmad bin Hanbal, penghafal sejuta hadis, sudah dikenal sebagai imam. Ketika ada majelis, semangat datang seperti orang semangat ketika awal ketemu ilmu. Hari itu sudah penghafal, sudah imam. Biasanya menyampaikan ada majelis, cari, nambah lagi. Makanya Imam Ahmad Ibnu Hanbal rahimahullah ta'ala di bidang pencarian hadis lebih banyak daripada Imam Syafi'i, sang guru. Nah begitu. Itu diantara cara untuk mencari kemudahan, harus lewat situ. Kalau kita akan membaca hadis agak panjang, ujung-ujungnya adalah jalan kemudahan. Kita baca apa isinya. Hadisnya sahih rawah Muslim. Ini bila kita pernah membaca di Arba'in Nawawi sudah pernah terbaca. Man nafasa an mu'minin kurbatan, sapa sing melapangkan kepada orang iman dari suatu kesusahan min kurabi dunia, di antara susah-susahnya dunia. Nafasallahu anhu, Allah akan melapangkan darinya kurbatan, satu kesusahan min kurabi yaumil qiyamah, di antara susah-susahnya hari kiamat. Lek kita sami nulung tiyang sing kesusahan niku modale tasih gadah mboten?
Modal lisan masih bisa mendoakan. Modal nasi raketan sepiring masih bisa. Tenaga pun juga masih bisa. Persentasenya itu tidak total kita serahkan, tetap terjangkau. Yang itu nanti fadilahnya susah hari kiamat yang lebih berat, nanti akan diberikan kemudahan. Sehingga kondisi hari kiamat itu ada penduduk neraka minta kepada penduduk surga, teteskan kepada kami air walaupun satu tetes, tapi gak entuk. Sementara kita nyumbang banyu sak gelas enteng mboten, relatif mudah, tapi di akhirat cari satu tetes gak bisa bila Allah tidak memberi. Maka siapanya memberi nanti saya juga akan diberi. Makanya orang yang diberi minum, diberi makan juga mendoakan Allahumma aski man askona wa at'im man at'amana. Ya Allah, berilah minum kepada orang yang memberi minum kepada kami, beri makan kepada orang yang memberi makan. Makanya bila kita membantu kepada orang lain, tujuan kita supaya nanti dibantu di akhirat. Bukan membantu di dunia biar dibalas di dunia. Kita bukan cari balasan tapi nabung. Nabung. Aku membantu kono, nabung. Aku membantu kono, nabung. Aku membantu kono, nabung. Akan saya ambil tabungan nanti bila sudah di akhirat. Dan ketika kita itu nabung itu nggak akan mengurangi. Karena pesan Allah Ta'ala, wa ma anfaqtum fahuwa yukhlifu, apapun yang kamu infak Allah memberi ganti. Bahkan gantinya bisa 10 kali, 700 kali. Yang paling utama tabungan di akhirat. Juga mana qasa malun min shadaqatin, harta tidak kurang dengan sebab sedekah. Ini kan kemudahan kan kehidupan seperti itu. Nabunglah. Makanya kita bila butuh sambat itu kepada Allah, kepada makhluk memberi. Yang butuh niku biasanya sambat mboten. Yang butuh biasanya sambat mboten. Oh nggih, sapa mboten sambat. Nanti sambat apa mboten? Nanti apa penggaweane? Innal insana khuliqa halu'a, wis to. Sambat itu. Idza masahu syarru jazua wa idza masal khairu manu'a. Manusia itu jazuk, berkeluh kesah. Dapat kejelekan, wes sambate ngaru napung. Apa ngaru napung? Wa idza masal khairu, dapat kebaikan disambat juga. Lek apik wae cek sambat apa neh? Boten apik. Silahkan, memang manusia itu lemah. Senjata untuk kuat itu dengan mengadu. Tetapi mengadunya jangan kepada yang lemah, tapi mengadunya kepada yang kuat. Kita dicipta dalam keadaan lemah, sering sambat, itu memang ada maslahatnya. Kenapa? Biar merasa lemah kemudian sambat, tetapi ojo salah sasaran. Lek sing disambati podo sambat, ya lomba sambat mawon. Napa wonten kondisi di padang mahsyar. Satu adegan dipertemukan keluarga. Di antaranya bapak berpertemukan istri dan anak. Kondisi yang sangat berat. Tanya sang suami, "Hai istriku, sepengetahuanmu aku jadi suami yang seperti apa menurut penilaianmu?" Apa kata sang istri? "Sebaik-baik suami." "Mbok yo, aku tok tulung dengan kebaikanmu walaupun sedikit." Apa jawabnya? "Duhai alangkah ringan apa yang kau minta, tetapi saya juga punya kondisi yang sama."
Itu namanya sambat kepada sing sambat gak selesai. Ya berteman pada anaknya, wahai anak-anakku, menurutmu saya bapak yang gimana? Jawabnya, sebaik-baik bapak. Mbok yo, bapakmu tak tulung dengan kebaikanmu itu walaupun sedikit. Doi alangkah ringan apa yang kau minta, tapi kondisiku juga sama. Makanya mengadu kita yang supaya fadilahnya besar, arahkan saja kepada tempat pengaduan yang memang itu sebagai asli tempat pengaduan. Sinten niku? Allah Ta'ala. Itulah seperti Nabi Yakub ketika diuji dengan anak-anaknya yang reno-reno, sampai ada yang ngancam hendak membunuh pada Nabi Yusuf, akhirnya dibuang. Dan berbagai macam peristiwa yang semisal itu ternyata kelemahannya berkeluh kesah mengadunya itu kepada Allah sambil mengatakan innama asku basi wa husni ilallah. Ya Allah, saya wadulaken, saya aturaken, saya adukan susah dan kelemahanku kepadamu. Nanti akan kuat. Karena Allah memberikan jaminan ud'uni astajib lakum. Dongo nanti saya ijabah. Nah begitu, dongo nanti saya ijabah. Makanya ketika kita tuh mengadu itu kepada Allah, diupayakan tidak kepada makhluk. Kenapa? Kono disang penak mek sawangani, ning kenyataane sami fata morgana, dari jauh tanpa air didekati nihil, ada. Nah begitu. Tapi kepada Allah ada di depanmu. Nah begitu. Ada di depanmu. Nah begitu. Allah akan ijabai, qarib, sangat dekat sekali. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa anni qarib. Bila hambaku tanya kepadamu tentang saya, jawaban saya itu dekat. Ujibu da'wata idza ta'an. Saya ngijabai dungane wong sing ndonga ketika dia itu mau berdoa kepada saya. Makanya bila kita dalam keadaan lemah, setelah mengadu kepada Allah, berikutnya kita bergaul, maka lapangkan orang lain dengan modal semampu kita. Nanti kita punya tabungan untuk dapat kemudian di akhirat. Sementara beratnya kondisi di akhirat itu adalah nggak bisa dihitung. Semakin lama semakin berat dan tidak ada batas waktunya. Kalau di dunia cek terjangkau ada batasnya. Pinten suwene tiyang susah wonten donya? Swidak, 70, 80, 90, 100 punjul jarang. Nek swidak menika pun swidak pun meh entek ngoten nggih. Nek 70 sampeyan kapon 70 nggih meh entek. 100 punjul itu jarang-jarang. Artinya apa? Artinya itu sebentar. Tapi kalau di akhirat itu tidak ada batasnya. Nggak ada batasnya. Makanya lapangkan kepada saudara kita, lihat kondisi, beri sumbangsih apa yang sekira bisa kita berikan. Tujuannya kita hendak menabung supaya Allah suka memberikan kelapangan nanti di hari kiamat yang sangat berat. Itu cara untuk mencari kemudahan itu ke sana. Berpikir jauh ke depan. Waman yassara ala mu'sin, siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Siapa yang memberikan kemudahan kepada orang yang kesulitan. Turun ini dipun pateni mau.
Di antara contoh memberi kemudahan kepada yang kesulitan yang sering terjadi itu adalah orang yang punya beban hutang. Yang sering diambil contoh itu. Ya sarallahu alaihi, Allah akan memberi kemudahan kepada dia di dunia maupun fil akhirah, di akhirat. Orang punya butuh kemudian bekerja, hasilnya nggak cukup, itu miskin. Kadang orang itu berhutang. Diupayakan orang mencukup-cukupkan, bila terpaksa ya monggo. Diupayakan kadar hutang yang kita berhutang dengannya diupayakan sesuai dengan apa yang kita punya sebagai jaminan. Bila nggak punya jaminan terpaksa hutang, jadikan orang yang dihutang itu betul-betul kepercayaan dan Allah mau dijadikan jaminan untuk dia. Maknanya dia mau menerima apa jaminanmu Allah. Jadi orang-orang betul-betul kepercayaan. Jangan sembarangan berhutang. Karena kisah Israiliyat itu ketika hutang piutang itu dua mukmin yang baik. Aku siliono, nggih apa? Nggih usaha. Piro semene? Jaminanmu apa? Allah. Seksimu sapa? Allah. Ya wis. Dibayarkan ke sana pun sembarangan. Jaminanmu apa? BPKB. Lek rasa balekne sita. Ki regane piro? 50 juta. Dirego piro? 10 juta. Wah, nggih badine pinten mawon. Jangan begitu. Makanya bila tidak mendesak jangan utang. Juga doa Nabi sallam, Allahumma inni a'udzubika minal ma'tham wal maghram. Ya Allah, jaga saya dari terbelenggu hutang dan dosa. Tapi itu berat. Barang yang kita pinjam kita pakai, potensi entek iya, balik ini gimana? Sekarang saja belum bisa, besok kan berpotensi lebih nggak bisa. Kenapa? Mungkin besok malah mati. Sekarang belum mati saja sudah ndak iso, besok mati kan luwih gak iso. Supaya kita tidak berlonggar-longgar untuk berhutang. Makanya ketika berhutang itu upayakan ada jaminan. Keluarga butuh diberitahu hutangku semini, sing nggih calon bayar iki. Senada dengan itu. Bapak apabila tidak, itu di alam kubur hanya semata belum dibayar itu sudah panas. Makanya Nabi SAW itu ketika diminta untuk nyolati itu nanya dulu untuk membebaskan hutang. Ketika belum ada, belum mau nyolati. Ketika sudah ada yang menjamin baru disolati. Ketika ditanyakan sudah lunas baru dikatakan wal anhin baridat jilduh, sekarang telah tiba kulitnya dingin. Jadi semata utangku pun panas. Sumuhe wonten donya penak mboten? Penak mboten? Ra penak. Nek alam kubur luweh ora penak. Nek donya tasih wonten sing ngipiti, sinten sing ngipiti? Damel kipas kan diipiti punan lagi. Napa dalam kubur dicepai kipas ngoten nggih? Nggih. Ya jelas tidak ada fungsinya. Kenapa? Kuburan tidak sama dengan alam kubur. Kuburan nggak sama dengan alam kubur. Kuburan di mana? Ya kono kae. Alam kubur mana? Itu yang kita tidak tahu. Saya tidak tahu. Nah, supaya kita mendapatkan kemudahan, kalau ada orang itu punya hutang, berilah hutangan. Nah, begitu. Ketika belum waktunya, belum mampu membayar, beri tunda. Sekira harapan untuk bisa membayar itu tidak ada, bebaskan. Allah menyebutkan wa in kana dzu usratin fanadiratun ila maisarah wa an tasaddaqu fa khairul lakum. Apabila dia kesulitan maka beri tenggang waktu, fanadiratun ila maisarah. Apabila kamu sedekah kan lebih baik.
Itu diantara bentuk memberi kemudahan kepada orang yang kesulitan. Bahkan dengan memberikan pinjaman 2 kali, nyili pisan kembali, butuh sili lagi kembali, itu nilainya sama dengan sudah infak sejumlah yang ia pinjamkan. Makanya supaya banyak memberi kemudahan, nanti akan dimudahkan dunia maupun di akhirat. Waman satara musliman satarahullahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang menutup aibnya orang beriman akan ditutup aibnya di dunia maupun di akhirat. Orang yang gada aib niku dibagi 2. Ngati-ngati iso salah dan hobi salah. Tiang Islam ngati-ngati ning iso salah, sing sitok hobi salah. Aib sinten kang dipun tutupi? Sing ngati-ngati iso salah napa sing ugi hobi salah? Jawab, sing ngati-ngati. Sing hobi salah itu malah diwaspadakan. Lek srawung karo fulan ngati-ngatinya apa hobi salah, diwaspadakan. Al-hadar wa tahdhir, pribadinya waspada, yang lain diwaspadakan. Kenapa? Karena sudah masyhur kesalahan dia, selalu memakan korban. Tetapi yang kita tutup adalah orang yang ngati-ngati tapi so salah. Itulah yang harus kita tutup. Nah begitu. Apabila dirasani kita segera menghentikan. Dijatuhkan martabatnya, kita bisa untuk membelanya. Tujuannya untuk menutupi aibnya. Bila kita butuh nasihat, 4 mata saja. Bila kita belum mampu, kita doakan. Tutupi aibnya. Itu untuk orang yang sudah ngati-ngati tapi bisa salah, maka itu jangan sampai dijatuhkan. Nah, orang yang bisa menutupi salahnya seperti itu nanti akan ditutup juga aibnya dunia maupun di akhirat. Wallahu fi aunil abdi maka abdu fi auni akhi. Allah itu selalu menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Ini cara untuk menggapai kemudahan dengan sedikit modal tapi hasilnya besar. Tiang bakulan itu butuh pahitan mboten. Pahitane 1 juta, ngersakne badhe pinten? 10 juta. Ki monggo ki mau. Nah, kita ketika bergaul pun juga butuh pahitan, butuh modal. Ternyata dengan modal 1 juta Allah akan menolong nanti menjadi 10 juta, 100 juta, 700 juta, dunia maupun di akhirat. Jangan sampai kita siap keluar modal semata budal dagang. Termasuk menolong, meminjami pun juga kita itu butuh modal, butuh pahitan. Justru itu tidak hilang, makan bertambah karena jamin Allah Ta'ala, Allah akan selalu menolong hambanya selagi hamba mau nolong kepada saudaranya. Juga dipesankan, irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Sayangilah makhluk Allah yang ada di bumi, niscaya Allah yang di atas arsy, tinggi dan naik di atas arsy, nanti akan menyayangi kepada kamu. Sayang kita bisa dihitung, tapi sayang Allah kita nggak bisa menghitungnya. Ada orang itu mengatakan, iki tali asihku nyang awakmu. Pinten? Jenengan nanti dipun caosi tali asih dipun sangoni pinten? Gemini tali asih, ngoten nggih. Tuh kok pinten 100.000. Katanya tali asih untuk mengikat hati, saling menyayangi. Nah, ketika Allah memberikan sayangnya tidak bisa dihitung. Rahmat Allah dibagi 100, yang 1 diletakkan di alam raya untuk royokan, yang 99 khusus untuk mukmin. Makanya dengan modal yang kecil nanti hasilnya itu besar. Bila kita bisa ke sana, kita nanti akan terasa ringan. Sehingga untuk itu jangan sampai orang Islam itu terkesan pelit. Pelit apa cetil?
Berikutnya, semua itu dikerjakan dengan ilmu. Tanpa ilmu nggak mungkin. Karena bawaan dasar itu kikir, penyembuhan itu pakai ilmu, kalau tidak dipelajari sulit. Makanya setelah disampaikan proyek, sekarang disampaikan solusinya dengan cari ilmu. Bagaimana pesan Nabi SAW, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu bi tariqan ila al jannah. Sapa sing salaka suluk, jenengan penate suluk napa dereng? Suluke dalang dereng nggih. Suluke kados mbah-mbahe nyanggone Mbah Yai, kene ruangan tertutup, skrukupan kon maca ngene ngaro ngetokne dhuwit, engko do mulih malih lipat-lipat ngoten nggih. Nate napa dereng ngoten niki? Penate suluk napa dereng? Terlalu sering kita suluk, sekarang pun kita juga suluk. Suluk niku napa? Keluar rumah menempuh perjalanan cari ilmu. Panjenengan niki wau miyos king dalem mboten? Menempuh perjalanan mboten? Saking dalem dugi mriki pinten meter? Itu kan menempuh perjalanan keluar rumah untuk cari ilmu. Termasuk ke sini, itu suluk. Dan kita bisa suluk sangat berulang-ulang sehari. Datang ke majelis ilmu belajar termasuk suluk. Tujuannya apa? Keluar rumah menempuh perjalanan untuk cari ilmu syar'i, petunjuk Allah Ta'ala, obat hati. Sudah ada paket pemahaman yang hak. Al-Quran ditafsirkan dengan sunnah yang sahih, dipahami sebagaimana para sahabat paham dan beramal. Maka keluarnya saja itu sudah dimudahkan jalan menuju ke surga. Itu keluarnya saja sudah dimudahkan jalan menuju ke surga. Lalu bagaimana bentuk pencarian ilmu? Wa ma satama qaumun, tidaklah suatu kaum membuat acara ngumpul-ngumpul fi baitin min butilah, di sebuah rumah di antara rumah-rumah Allah. Jelas kali ini kita membuat acara ngumpul-ngumpul. Di sebuah rumah, di rumah-rumah itu masjid. Tanah dibangun bangunan, di bangunan itu disebut nama Allah. Adzan, sholat, baca Quran, nasihat, itu namanya rumah Allah. Rumah disebut nama Allah, bukan Allah masuk, bukan gitu. Tapi disebut nama Allah, adzan dan semisalnya. Kegiatannya apa? Yatluna kitaballahi wa yatadarasuna bainahum, membaca kitab Allah dan saling belajar. Jelas kita saling belajar. Termasuk dibacakan satu hadis ini. Fadilahnya apa? Illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyatumur rahmah wa hafathumul malaika wa dzakara fi man indah. Allah akan turunkan ketentraman. Ngeten iki jenengan glithakan wonten dalem glintang-glinting dhewe kalih ngaji bareng ayem pundi? Mungkin jenengan sijal mawon. Malam Rebo ngeten iki pas wonten ngaji jenengan tindak sak menika bukti kesempatan kang lintun jenengan ngledak wonten dalem ira-ira tasih ayem pundi. Cobi mawon beda niku rasanipun. Rasanipun beda. Konah-konangan. Pak, anak ngaji mbok nyang masjid, kesel. Oh, bos apa panggah kesel lho tukaran. Gak ada ketentraman. Tapi ketika ngaji pulang dengan salam senyum, wah, ceria. Itu sakinah, itu mahal. Caranya mudah. Datang di majelis ilmu, dengarkan ayat-ayat Allah, zikir, membuat hati tentram. Allah menjamin ala bidzikrillah tatmainu al-qulub, dengan zikir hati itu tentram. Diingatkan dosa, tobat, istighfar, diingatkan surga, semangat beramal. Diingatkan kita hidupnya sebentar mau mati, akhirnya bergegas sehingga tidak berpanjangan mengikuti hawa nafsu, khawatir nanti hisabnya abot, segera sedekah, gitu kan. Itu akan menenteramkan jiwa. Turun sakinah,
juga akan diliputi kasih sayang Allah. Allah menyayangi. Malaikat pun juga datang mengepakkan sayapnya ikut ngaji plus sebagai penjagaan. Lalu amal soleh kita membubung di sisi Allah Ta'ala, menyebut nama si pelaku fulan, 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 sehingga nama kita itu seolah sangat terkenal di langit sana. Waman patopi amaluh lam yusri bi nasabuh, sapa sing lambat amalnya, nasabnya nggak bisa mempercepat. Nabi Nuh jelas berjuang, ning anake mboten purun. Ternyata ketika sudah bertaruh nasib, Nabi Nuh selamat dengan naik kapal, anake tenggelam. Sehingga tidak ada, loh, masa anake Nabi Nuh kok ya tenggelam? Siapa yang lambat amalnya, nasabnya tidak bisa mempercepat. Karena kelak orang itu ketika sowan kepada itu adalah izin-izin. Kulun yati farda, datang sendirian, ndak iso ngejibne sopo-sopo. Maka kita butuh ke sana. Makanya kita juga butuh didik anak-anak kita semenjak 10 tahun itu harus sudah sadar, harus bertanggung jawab kepada nasib diri sendiri. Didiklah anakmu sholat umur 7 tahun, bila 10 belum sholat pukul, artinya sudah dipahamkan kepada dia bahwasanya 10 tahun itu sudah wajib beramal, sok nasibnya ditanggung dewi, nggak iso disuapi oleh kakek neneknya, tapi kudu mandiri. Nah begitu. Demikian yang kita kaji kesempatan malam hari ini, amal ringan berpahala besar. Kita susah mengadu kepada Allah, ketika bergaul kita memberikan maslahat. Pemberian dari Allah nanti akan berlipat ganda. Semoga apa yang telah kita pelajari Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Kita cukupkan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا.